Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anta Wirya. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang sedang menempuh semester 7. Pada periode ini, saya mengambil mata kuliah magang mandiri institusional tahun 2021. Kebetulan, pada kesempatan magang kali ini, saya berkesempatan magang di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu sendiri adalah bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas kewenangan di bidang penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, serta kewenangannya yang berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut yang diselenggarakan oleh kejaksaan tersebut. Kemudian, Kejaksaan Tinggi sendiri adalah berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya itu meliputi wilayah provinsi tersebut dan kota-kota kecil tersebut. Kejaksaan Tinggi sendiri dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Yang seperti kita ketahui adalah dia mencakup pada satu provinsi tersebut. Nah, seperti misalnya adalah Kejaksaan Negeri yang biasanya berada di kota atau kabupaten itu sendiri. Kemudian dasar hukum dari pendirian Kejaksaan Tinggi adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena sudah dianggap ketinggalan zaman. Kejaksaan Republik Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga peran dan kedudukan kejaksaan pun harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Artinya lembaga ini termasuk berdiri pada diri sendiri, seperti itu, maupun peran dan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang harus memiliki pijakan yang kuat dan mantap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini menyempurnakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kemudian pada visi dan misi pada kejaksaan. Pada visinya kejaksaan sendiri adalah sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan untuk memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan yang ada. Kemudian pada misi pada kejaksaan sendiri adalah mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, dalam penanganan perkara seluruh tindak pidana maupun tindak perkara perdata dan tata usaha negara yang masih dalam lingkup kejaksaan itu sendiri. Kemudian misinya yang kedua adalah mengoptimalkan peran pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada bidang lainnya. Terutama ini sangat mendukung pada bidang-bidang lainnya yang ada di kejaksaan. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum yang penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen dan internalnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang pada kejaksaan itu tersendiri, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait. Kemudian pada struktur organisasi pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah yang pertama itu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yaitu Ibu Agnes Triani SHMH. Kemudian diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yaitu Pak Syaifuddin Tagamal. Kemudian didampingi oleh 6 koordinator, mulai dari Ibu Rufina Boru Ginting SHMH, Pak Dadi Wahyudi SHMH, Dr. Adi Purnama SHMH, Bapak Adam Ohoilet SHMH, Bapak Hendri Hanafi SHMH, dan Bapak Muhib SHMA. Kemudian didukung oleh Kepala Bagian Tata Usaha, yaitu Bapak Fajar Mufti SHM Hum. Kemudian pada asisten pembinaan sendiri adalah dipimpin oleh Ibu Yuniken Pujiastuti SHM Hum. Pada bagian asisten intelijen adalah Bapak Pranomo Mulyo SHM Hum. Pada bagian tindak pidana umum adalah Ibu Sri Tatmala Wahanani SH. Kemudian pada bagian tindak pidana khusus adalah Bapak Pandu Pramukartika SH. Kemudian pada bagian asisten perdata dan tun adalah Bapak Setio Pranoto SHMA. Dan yang terakhir adalah pada bidang asisten pengawasan, yaitu Ibu Yeni Puspita SHMH. Wewenang dan tanggung jawab pada Kejaksaan RI ini berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Yang pertama adalah di bidang pidana, kejaksaan ini mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bebas bersyarat. Kemudian yang keempat adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kelima adalah melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian pada bidang perdata dan tata usaha negara adalah kejaksaan ini memiliki kuasa khusus dalam bertindak baik itu di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara dan atau pemerintah. Atau bisa disebut juga sebagai jaksa pengacara negara. Kemudian yang ketiga adalah pada bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pada yang pertama itu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga adalah pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat adalah pengawasan aliran kepercayaan dan dapat membahayakan masyarakat negara. Yang kelima adalah pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang kelima adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kemudian pada tugas dan fungsi, kejaksaan ini memiliki tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan memiliki fungsi yaitu yang pertama itulah perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan ketata laksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang beritikat keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yudisial di bidang ketertiban umum, dan pemberian bantuan pada pertimbangan. Kemudian yang keempat adalah penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang berlayak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Kemudian yang kelima adalah pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat ataupun di daerah, seperti misalnya adalah BUMN dan BUMD dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dan masalah-masalah yang ada. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan koordinasi bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Baik, pengalaman yang saya dapat dari magang di kantor kejaksaan ini adalah saya memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana tata cara administrasi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, terutama pada bidang tata usaha dan bagian cara menghubungkan antar bidang di dalam kantor itu sendiri. Kemudian bagaimana caranya jika membuat disposisi yang inti yang akan diserahkan kepada Kajati dan Wakajati. Kemudian pada saat mengikuti penyidikan yang bersifat rahasia dapat mempelajari bagaimana jaksa berperan dalam praktiknya tersebut dan kewenangannya tersebut. Kemudian bagaimana cara menangani dan menghadapi saksi yang sedang diperiksa. Kemudian saya juga belajar dengan kasus yang sedang masuk pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan kemudian mengikuti perkembangannya sebagai ilmu yang dicerna oleh saya sendiri. Saya juga sangat belajar banyak hal dari pegawai yang ada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, baik itu secara formal dan non formal. Hal-hal tersebut membuat saya itu mengetahui bagaimana sistematika yang ada pada Kejaksaan Tinggi, terutama Kejaksaan Tinggi Bengkulu, baik itu secara administrasi, pidana maupun perdata. Namun dalam pelaksanaan kegiatan magang ini tidak hanya memberikan manfaat bagi saya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pihak kampus dan instansi dan kepada masyarakat seluruhnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu karena sudah menerima saya sebagai mahasiswa magang, dan kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang sudah membuka wadah sebagai wadah saya dalam melaksanakan kegiatan magang ini dan dalam program magang ini. Dan kemudian saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung saya. Kemudian terima kasih banyak, cukup sekian. Terima kasih teman-teman.